Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah hutan yang disebut Alasetra. Hutan ini dikenal angker dan dihindari oleh penduduk desa, terutama setelah matahari terbenam. Konon, siapapun yang memasuki hutan pada malam hari tidak akan pernah kembali, atau jika kembali, ia akan kehilangan akalnya dan berbicara ngawur seperti orang gila. Tidak ada yang berani menantang kutukan itu, karena sudah banyak kejadian aneh yang menjadi bukti kebenaran kisah ini. Namun, sedikit yang tahu asal mula kutukan tersebut. Dahulu kala, di desa itu hiduplah seorang wanita bernama Tumirah. Ia seorang janda miskin yang hidup sederhana di sebuah gubuk reot di pinggir desa. Meskipun kehidupannya serba kekurangan, Tumirah dikenal sebagai wanita berhati lembut dan suka menolong siapapun yang membutuhkan. Ia sering membantu para tetangga yang sakit dengan ramuan herbal yang ia buat sendiri dari tanaman liar di hutan. Namun, kebaikannya justru mendatangkan malapetaka. Penduduk desa mulai mencurigainya sebagai dukun santet. Setiap kali ada yang sakit parah atau meninggal mendadak, mereka selalu menghubungkannya dengan Tumirah. Dia pasti yang mengirim santet. Mana mungkin orang miskin seperti dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan ilmu hitam? Begitu tuduhan yang sering terdengar. Semakin hari, kebencian terhadap Tumirah semakin besar. Suatu hari, putri kepala desa yang masih kecil jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, dan semua tabib desa tidak mampu menyembuhkannya. Tumirah yang mendengar kabar itu datang membawa ramuan herbal yang dibuatnya. Ini bisa membantu, katanya dengan lembut. Namun, alih-alih menerima pertolongannya, kepala desa justru menamparnya dan menuduhnya sebagai penyebab penyakit anaknya. "Ini pasti ulahmu, penyihir tua," teriak kepala desa dengan penuh amarah. Dalam sekejap, penduduk desa berkumpul. Mereka melempari Tumirah dengan batu, mencaci maki, dan menyeretnya keluar dari rumahnya. "Pergi dari desa kami, jangan pernah kembali," teriak mereka serempak. Tumirah yang sudah lemah hanya bisa menangis, tetapi tidak ada satupun yang bersimpati padanya. Dengan tubuh yang penuh luka dan hati yang hancur, ia melangkah pergi tanpa tujuan, hingga akhirnya kakinya membawanya ke Alasetra, hutan yang selalu dihindari orang-orang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Tumirah setelah ia masuk ke hutan itu. Beberapa orang mengatakan bahwa ia mati kelaparan dan dimakan binatang buas. Ada juga yang percaya bahwa ia menyerahkan dirinya kepada makhluk halus penghuni hutan, menjadi bagian dari mereka untuk membalas dendam. Namun, yang pasti, sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Hasil panen mulai memburuk. Tanaman yang tadinya subur tiba-tiba layu dan busuk sebelum bisa dipanen. Hewan ternak mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Anak-anak sering menangis di malam hari karena mimpi buruk, mengaku melihat seorang wanita tua dengan mata penuh kebencian berdiri di depan rumah mereka. Lebih menyeramkan lagi, beberapa orang desa yang nekat masuk Alasetra untuk berburu atau sekadar mencari kayu bakar tidak pernah kembali. Jikapun ada yang berhasil kembali, mereka kehilangan akal sehat, hanya bisa tertawa atau menangis tanpa henti, menyebut nama Tumirah berulang-ulang. Penduduk desa mulai ketakutan. Mereka mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Kepala desa, yang dulu paling lantang mengusir Tumirah, kini merasa bersalah. Ia pun memanggil seorang dukun sakti dari desa lain untuk melakukan ritual. Sang dukun mengadakan sesaji dan membaca mantra di tepi hutan, mencoba berkomunikasi dengan arwah Tumirah. Dalam penglihatannya, dukun itu melihat sosok Tumirah berdiri di tengah hutan, dengan tatapan penuh amarah dan luka yang masih segar di tubuhnya. "Aku tidak akan pergi," suara Tumirah terdengar lirih tetapi penuh kebencian. "Mereka mengusirku, menghinaku, dan membiarkan aku mati dalam kesengsaraan. Kini, biarkan mereka merasakan penderitaan yang sama." Dukun itu memberitahu kepala desa bahwa arwah Tumirah tidak akan tenang sebelum penduduk desa menebus kesalahan mereka. Mereka pun memutuskan untuk mendirikan altar kecil di tepi Alasetra,
memberikan sesaji setiap malam Jumat sebagai tanda permohonan maaf. Namun, kutukan itu tidak hilang sepenuhnya. Hutan itu tetap menjadi tempat terlarang, dan siapapun yang masuk tanpa izin akan tersesat di dalamnya selamanya. Bertahun-tahun berlalu, dan desa itu tetap dalam ketakutan. Generasi baru mulai melupakan kisah Tumirah, tetapi Alasetra tetap dikeramatkan. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Wira, yang tidak percaya tahayul, memutuskan untuk memasuki hutan itu. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa semua kisah itu hanyalah dongeng belaka. Dengan membawa obor dan parang, Wira melangkah masuk ke dalam Alasetra. Semakin dalam ia berjalan, semakin aneh suasana di sekelilingnya. Suara burung dan serangga perlahan menghilang, digantikan oleh bisikan samar yang menyebut namanya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di antara pepohonan. Wira mencoba melarikan diri, tetapi jalannya terasa berubah-ubah, seakan hutan itu hidup dan menyesatkannya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Wira di pinggir hutan. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan bibirnya terus menggumamkan nama Tumirah. Sejak hari itu, ia tidak pernah berbicara dengan akal sehat lagi. Desa pun kembali diliputi ketakutan, menyadari bahwa arwah Tumirah masih bersemayam di sana, menunggu korban berikutnya. Kisah Tumirah mengajarkan bahwa memperlakukan orang lain dengan buruk dapat mendatangkan malapetaka yang tidak terduga. Kebaikan seseorang tidak seharusnya dibalas dengan kebencian. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam ketidakadilan, maka pada akhirnya, kita sendiri yang akan menuai penderitaan. Hingga hari ini, penduduk desa itu masih menjaga jarak dari Alasetra dan tak pernah lupa untuk meninggalkan sesaji di pinggir hutan. Sebab mereka tahu, Tumirah masih ada di sana, mengawasi.